اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين وثقلين والفريقين بالأرض والأعجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتهب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله به شيء الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun para ulama, para kiai, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah Masjid Subul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kita berzikir, i'tikaf di masjid ini, taklim. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam famili kita yang sedang sakit penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiriyah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Bulan yang lalu kita telah menyampaikan hadis yang ke-15 berbicara masalah cara melunakkan hati. Maka pada siang hari ini kembali kita masuk ke hadis yang ke-16 dalam kitab Mukhtasar Hadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Ittaqillah, ittaqi, bertakwalah. Siapa kamu Allah, kepada Allah, haitsuma, di mana saja, kunta, kamu berada, wa bi'i, dan ikutilah. Siapa kamu as-sayyi'ata, akan keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya terhapus apa keburukannya. Wa khaliqi, dan pergaulilah oleh kamu an-nasa, akan manusia, bi khuluqin, dengan pergaulan hasanin yang baik. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Dzar, dari Abi Dzar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh baginda Rasul bertugas di Yaman. Bahasa sekarangnya menjadi pejabatlah atau gubernur di Yaman. Pesan Nabi yang pertama kepada Mu'adz bin Jabal yang akan diutus oleh baginda Rasul menjadi pejabat atau menjadi petugas di Yaman adalah ittaqillaha, bertakwalah wahai Mu'adz kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada wahai Mu'adz. Baginda Rasul berpesan kepada sahabatnya untuk bertugas di Yaman supaya selalu bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam tugas mengurus negara, mengurus bangsa, mengurus umat, mengurus banyak orang, banyak proyek barangkali di Yaman, maka baginda Rasul berpesan kepadanya untuk bertakwa di mana saja kamu berada. Kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan di Yaman beres. Enggak akan terjadi kecurangan-kecurangan, enggak akan terjadi korupsi, karena mengurusi orang banyak, mengurusi sekelasnya gubernur, banyak urusan berkaitan dengan proyek dan uang, maka harus bertakwa. Ini pesannya buat Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, pesannya adalah wa'atis sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Mu'adz, apabila kamu melakukan perbuatan salah, perbuatan tidak baik, maka ikutilah perbuatan yang tidak baik tersebut dengan cara berbuat baik. Sebab dalam mengurus orang banyak, dalam mengurus bangsa dan negara, dalam mengurus kampung halaman, banyak jamaahnya, banyak umatnya di Yaman. Seandainya dalam mengurus umat tersebut, wahai Mu'adz, kamu banyak melakukan kesalahan, maka jangan pakai pengacara untuk melawan orang. Perbaiki diri saja, ikutkan keburukan dengan berbuat baik. Yang ketiga, pesan
baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal saat bertugas di Yaman adalah fakhaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah makhluk yang bernama manusia secara keseluruhan tanpa pandang bulu, walaupun orangnya nggak ada bulu. Pokoknya tanpa melihat dia pro kepada kamu atau tidak, dia mendukung kamu atau tidak, wahai Mu'adz, dia beragama Islam atau tidak, wahai Mu'adz. Karena kalimatnya Anas dalam hadis ini, kalau bahasa sekarangnya, walaupun dia cebong atau kampret gitu, walaupun dukung macam-macam, kalau mereka adalah rakyatmu, kalau mereka adalah umatmu, wahai Mu'adz, maka semuanya harus dalam pergaulan kamu dengan cara yang baik. Apa yang satu yang baik, yang satu yang buruk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah hadis ini kita tarik untuk menasihati kita saat ini, untuk menyampaikan kepada kita, siapapun mereka, apapun jabatannya, bagaimanapun tugasnya, dan dimanapun ditugaskan, apapun profesinya, atau nggak ada profesinya sama sekali, mau seorang pribadi sekalipun, maka baginda Rasul berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ini pesannya boleh buat personal kita. Ini pesannya boleh buat siapapun, mau seorang pejabat dari kalangan RT sampai presiden, mau orang tersebut ditugaskan menjadi dokter atau bukan, ustaz atau bukan, rakyat jelata atau bukan. Pesannya adalah dimanapun kalian berada harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tugasmu, bertakwa kepada Allah. Apapun profesimu, bertakwa kepada Allah. Apapun jabatanmu, bertakwa kepada Allah. Kamu rakyat atau bukan, pejabat atau bukan, orang bodoh atau bukan, pasien atau dokter atau bukan, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Kenapa pesan begini jemaah sekalian? Terkadang orang kalau masuk ke masjid, takwanya luar biasa, imannya luar biasa. Begitu datang ke jalan, begitu datang ke pasar, begitu datang ke terminal, begitu datang ke stasiun, begitu datang ke tempat-tempat yang lain, takwanya bisa hilang. Maka pesan baginda Rasul adalah mau di masjid atau bukan, mau di pasar atau bukan, mau di kantor atau bukan, dimanapun bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang bilang, jemaah sekalian, kalau datang ke kantor ketakwaannya disimpan di masjid, kalau datang ke tempat tugas ketakwaannya ditaruh di rumah, begitu nyampe ke tempat tugas bermacam-macam kelakuannya, bermacam-macam yang dilakukannya, karena takwanya sudah tidak ada. Atau orang bilang, kalau udah masuk kantor nggak ada istilah Allah lagi, udah masuk kantor nggak ada istilah iman atau bukan. Pokoknya kalau sudah masuk kantor begitu lihat yang merah semua, maka katanya begitu. Maka di sini dibutuhkan ketakwaan, dibutuhkan oleh orang dengan cara menerjemahkan takwa itu adalah menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Atau dalam arti yang lain, takwa artinya takutlah kalian kepada Allah. Orang bilang kalau kita takut kepada binatang maka jauhi binatang, kalau kita takut sama macan maka jauhi macan. Tapi kalau kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, hampirin Allah, dekati Allah, bila perlu hadirkan Allah dalam diri kita. Jadi kalau kita mau berbuat dosa di kantor atau bukan di kantor, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau korupsi, ada Allah. Begitu mau berbuat jahat, ada Allah. Begitu mau berbuat maksiat, ada Allah. Kalau ini yang dilakukan, barangkali penjara tidak dibutuhkan, barangkali KPK tidak dibutuhkan.
dibutuhkan, barangkali CCTV nggak dibutuhkan. Tapi sekarang ini orang lebih takut sama CCTV dunia daripada CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesannya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di rumah orang bilang takwa banget, HP-nya pun takwa, begitu keluar rumah itu HP-nya bisa WA siapa saja, bahkan nomor HP-nya beda-beda. Ada nama cewek diganti nama cowok, kadang hurufnya doang. Ya karena memang takwanya pas di hadapan bini, di luar bini mah Masya Allah. Atau orang istiqomah, ibadah suami takut istri di rumah gitu luar mengiring juga. Maka bertakwa kepada Allah. Apalagi ini konteksnya adalah baginda Rasul berpesannya kepada Muadz bin Jabal yang menjadi gubernur, yang namanya gubernur mah proyeknya banyak, yang namanya pejabat mah urusan uangnya banyak, yang namanya jenderal mah urusannya banyak yang berkaitan dengan uang. Kalau nggak takwa, semua bisa disingkat, semua bisa diambil, semua bisa diraup. Tapi kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengambil jatahnya, yang bukan jatahnya disingkirkan. Ini bukan milik saya. Maka dibutuhkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, pesannya buat kita adalah secara personalkah, secara gerombolankah, secara jamaahkah, pejabat atau bukankah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat dosa, jemaah sekalian, jangan ngeyel kalau sudah berbuat dosa. Kalau kita sudah berbuat salah, jangan mencari alasan untuk mempertahankan kesalahan kita. Kalau kita sudah berbuat maksiat, jangan menggunakan berbagai macam cara untuk menutupi kemaksiatan kita. Kalau kita sudah melanggar konstitusi Allah, ya kan, jangan pakai pengacara untuk membela kita. Apalagi menghabiskan uang miliaran, triliunan. Sudah, akui saja kesalahan tersebut, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu ikuti perbuatan dosa tersebut dengan cara berbuat baik. Tamhuha, kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Kenapa tuntutannya banyak? Karena memang dia menggunakan pengacara atau dalam sidangnya tersebut banyak berbuat kesalahan yang berikutnya. Tapi kalau kita jujur, kalau kita open, mengakui kesalahan kita dan siap dihukum, maka orang tersebut mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutannya. Kadang-kadang kan tidak ya. Kalau di pengacara berbelit-belit, ya kan dihukum berbelit-belit, nggak mengakui kesalahannya, hukumannya lebih berat daripada tuntutan. Coba kalau yang jujur, coba kalau yang siap, apa hukumannya? Ringan, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kehidupan kita ini jemaah sekalian, kalau kita sudah berbuat salah di hadapan orang atau tidak, yang pertama minta maaf. Begitu kita minta maaf, tamhuha, dimaafkan, dihapuskan kesalahannya. Begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita berbuat maksiat, bisa berbuat maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat berbagai macam maksiat. Dengan cara maksiat tersebut kita mohon kepada Allah istighfarnya, lalu berbuat baik, maka dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu keterangan jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi yang menyaksikan wanita cantik, dipandang terus sama orang ini. Oleh Rasul diingatkan, sono kamu ngambil air wudhu. Begitu mengambil air wudhu, maka dosa daripada maksiat matanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada mengikuti satu kesalahan dengan cara berbuat baik. Yang repotnya adalah maksiatnya sudah numpuk, keburuk
keburukan sudah numpuk, nggak mengakui keburukannya, nggak ada kebaikannya, maka luar biasa dosanya. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar diri kita kalau kita berbuat dosa, maka selain kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutkan perbuatan dosa-dosa tersebut dengan cara kita berbuat baik. Sebagai contoh, kita datang dari rumah menuju kantor, menuju tempat ini, sudah berapa dosa yang kita lakukan. Lalu kita mengambil air wudhu. Saat kita mengambil air wudhu saja, maka dosa di mata kita akan dihapus oleh Allah. Saat kita memasukkan air ke lisan kita, kita kumur-kumur, dosa di mulut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa di tangan kita diampuni Allah, dosa di telinga kita diampuni Allah, dosa di kaki kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa tersebut selama dalam perjalanan tersebut akan diampuni Allah. Kalimatnya tamhuha, dengan cara kita melakukan satu tindakan yang baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dalam diri, oh ini masalah aku, oh ini mah dosa, ya sudah, baca Quran barangkali. Itu bagian daripada perbuatan yang bisa menghapus dosa. Ngambil air wudu barangkali. Nah, sehingga orang bilang kalau kita berbuat dosa, maka sholat 2 rakaat, orang bilangnya sholat taubat. Dari hadis Nabi yang tidak ada istilah sholat taubat. Yang ada adalah kalau kita telah berbuat dosa, ingin kembali kepada Allah, sholat 2 rakaat itu namanya sholat kembali, bahasa kita, bahasa Arabnya sholat taubat. Itu bagian daripada mengikuti satu perbuatan dosa dengan cara berbuat baik. Yang orang hatinya keras kan, ini mah bukan dosa, Nah, yang ketiga, pesan buat kita jemaah sekalian, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia secara keseluruhan. Kalimatnya bi khaliqin nas, karena memang pada saat itu Mu'adz bin Jabal menjadi pejabat di Yaman. Yaman itu banyak orang dari berbagai macam agama dan suku. Maka kalimatnya khaliqin nas, akhlaknya kepada sesama manusia, bukan hanya buat kelompoknya, bukan hanya buat sesama jamaahnya, bukan hanya sesama partainya, bukan hanya sesama mazhabnya yang diakui, yang dipergauli, tapi semua manusia, mau kampret, mau cebong, mau pendukung siapa ke, manusia, ayo kita bergaul sama-sama. Ini bagian daripada pesannya Nabi kepada pemimpin juga. Artinya apa? Kalau sudah menjadi pemimpin, jangan hanya ngopel buat yang nyobrosnya doang. Kalau sudah menjadi pejabat, jangan hanya bagi proyek buat orang yang mendukungnya doang. Kontraknya mau proyek, kalau mereka umat, kalau mereka manusia, opelin semua, itu namanya baru pemimpin. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, pemimpin kita di negeri ini sudah kasih petunjuk kepada kita. Yang menang adalah Pak Presiden Jokowi, maka yang menjadi pembantunya ikut bergabung sama-sama yang rival sebelumnya. Oh, ini luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Dan jangan-jangan Pak Jokowi baca ayat ini, khaliqin nas bi khuluqin hasan, mempergauli semua manusia tanpa pandang bulu, dengan akhlak yang baik, tanpa caci maki, tanpa menghujat, tanpa membuli. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita semua. Kalau bergaul itu adalah sesama manusia secara keseluruhan, jangan hanya segelintir orang, tapi bagaimana apa yang kita miliki ini adalah maslahat apa secara keseluruhan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini patut kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini adalah cara bergaul yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa orang di antara kita ini yang bisa mengambil 3 poin ini untuk bergaul secara sesama umat manusia, jangankan Allah, manusia akan senang kepada kita. Pertama, bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa kepada Allah, orang yang baik toh, dia nggak macam-macam orangnya, kan senang tuh. Orang yang nama semua orang
curang, nggak berbuat zalim segala macam, kan senang orang. Yang kedua, kalau kita telah berbuat dosa, maka ikutkan dengan cara berbuat baik. Minta maaf sama orang yang bersangkutan, kita kasih makan, kan kita makan barang. Yuk kita sayang bayarin, kan enak tuh, selesaikan, hilangkan permusuhannya. Yang ada kan tidak, udah bermusuh makin dikucilkan, makin dipojokkan. Ya sudah, orang sono kalau membuat kekuatan lagi untuk menyerang kita, repot masalah. Lama-lama permusuhan abadi, bukan persaudaraan abadi yang ada. Dan yang ketiga adalah kita akhlak kepada semua orang dengan akhlak yang baik, khuluqin hasanin. Semoga yang 3 hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Enggak lem.